Saya mencadangkan agar Datuk Seri Anwar Ibrahim dan YB Fahmi Fadzil untuk segera menjalankan perbincangan dengan kerajaan Indonesia untuk menjadikan bahasa Malaysia Indonesia sebagai bahasa utama ASEAN serta pertubuhan dunia lainnya. Kenapa saya mohon dipertimbangkan cadangan ini? Dan kenapa saya fikir Kementerian Komunikasi perlu bersama dalam perkara ini? Kerana bahasa Indonesia sudah pun diiktiraf sebagai bahasa rasmi ke-10 UNESCO dan ianya sangat merugikan Malaysia. Sebelum ni, kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN, tapi ditentang keras Indonesia kerana sudah tentu mereka nak ada nama Indonesia di situ, meskipun kita tahu akar kepada bahasa ini adalah bahasa Melayu, tapi disebabkan politik ianya ditolak. Dan sekarang ni, bila UNESCO dah iktiraf bahasa Indonesia, maka lepas ni dah susah untuk kita minta ataupun nak melobi agar bahasa Melayu ini diiktiraf pula. Dan kalau kita terus membiarkan bahasa Indonesia mendominasi dunia, Malaysia kembali mengundang polemik di kawasan Asia Tenggara dengan upayanya untuk melebihi Indonesia sebagai bagian dari suku Melayu dan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar kedua di ASEAN. Wacana menimbulkan reaksi beragam, terutama dari masyarakat Indonesia yang memiliki identitas kebangsaan yang beragam dan unik. Sejarah hubungan Indonesia dan Malaysia memang tidak lepas dari berbagai persinggungan budaya, bahasa, dan etnis. Kedua negara ini memiliki akar sejarah yang panjang dalam rumpun Melayu, namun Indonesia sendiri memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa yang menjadikan hanya sebuah negara dengan keragaman yang sangat luas. Menyebut Indonesia sebagai bagian dari suku Melayu dianggap mengabaikan keberagaman yang menjadi ciri khas negara ini. Upaya Malaysia menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar kedua di ASEAN juga bukan hal yang baru. Pemerintah Malaysia sudah lama mengusulkan agar bahasa Melayu lebih diakui di tingkat regional dan internasional. Namun bagi Indonesia, bahasa Indonesia telah berkembang sebagai identitas nasional yang mandiri dan memiliki kedudukan yang kuat, baik di dalam negeri maupun di dunia. Bahasa Indonesia sendiri memiliki sejarah yang berbeda dari bahasa Melayu Malaysia. Sejak Sumpah Pemuda 1982, bahasa Indonesia telah menjadi simbol pemersatu bangsa yang multi-etnis. Dengan lebih dari 270 juta penutur, bahasa Indonesia memiliki pengaruh besar dalam diplomasi, ekonomi, dan budaya di Asia Tenggara. Menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar kedua di ASEAN tanpa mempertimbangkan peran bahasa Indonesia tentu menimbulkan pertanyaan besar. Berarti bahasa Indonesia termasuk bahasa yang kaya dong? Kaya banget. Misalnya gini, kan kayak kemarin tuh kan sempat heboh ya, Malaysia bilang mereka ingin menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Dia bilang bahwa penutur bahasa Melayu ada 350 juta orang. 270 jutanya orang Indonesia. Iya, ada orang Indonesia nggak cuma Melayu doang. Ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Bugis. Melayu itu hanya salah satu suku di Indonesia. Kebetulan waktu lagi Sumpah Pemuda, para pemuda yang lain itu mikir, padahal waktu itu kan yang banyak orang Jawa ya. Yong Yava. Ya, yang banyak tuh orang apa Oyong juga banyak. Oyong itu. Jadi gara-gara mereka berpikir bahwa walaupun banyak orang Jawa, mereka berpikir bahwa bahasa yang lebih gampang adalah bahasa Melayu. Jadi akhirnya diangkatlah. Tapi bukan berarti bahwa bahasa Indonesia itu total Melayu semua. Karena ada pengaruh dari berbagai bahasa lain. Betul. Itu yang kemudian membuat kita berbeda dengan bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia. Sikap Malaysia yang terkesan memaksakan identitas Melayu pada Indonesia mencerminkan ambisi politik dan budaya yang luas. Indonesia sendiri memiliki posisi strategis dalam ASEAN, baik dari segi jumlah penduduk, ekonomi, maupun pengaruh geopolitik. Dengan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar kedua, Malaysia berupaya memperkuat pengaruhnya di kawasan. Tidak sedikit akademis dan tokoh budaya yang mengkritik langkah Malaysia ini. Mereka menilai bahwa bahasa Indonesia lebih layak dijadikan bahasa resmi kedua ASEAN. Mengingat jumlah penuturnya yang lebih besar dan fungsinya sebagai alat komunikasi utama di Indonesia yang merupakan negara ekonomi terbesar di ASEAN. Di sisi lain, ada juga pandangan yang melihat bahwa usulan Malaysia bahasa Indonesia dapat menjadi peluang bagi bahasa Indonesia untuk semakin dikenal di dunia internasional. Namun, ini hanya bisa terjadi jika Indonesia
dapat menegaskan bahwa bahasa Indonesia adalah bagian dari bahasa Melayu yang telah berkembang menjadi bahasa yang mandiri dan memiliki standar yang berbeda dari bahasa Melayu Malaysia. Dalam konteks politik ASEAN, pengakuan terhadap bahasa tertentu sebagai bahasa pengantar resmi bisa memiliki dampak yang luas. Jika bahasa Melayu diakui secara resmi tanpa mempertimbangkan peran bahasa Indonesia, maka ini dapat berpengaruh terhadap diplomasi dan kebijakan kebahasan di kawasan. Indonesia memiliki hak penuh sebagai negara yang tidak hanya berasal dari rumpun Melayu, tetapi juga dari banyak suku bangsa lainnya. Bahasa Indonesia dah jadi bahasa rasmi ke-10 UNESCO. Bayangkan, dengan pengiktirafan ini, maka bahasa Indonesia akan menjadi sangat terkenal. Dan saya yakin, akan lebih banyak kelas belajar bahasa Indonesia akan dibuka di seluruh dunia. Selepas pengiktirafan UNESCO, saya juga berani jamin satu persatu pertubuhan besar dunia akan turut mengiktiraf bahasa Indonesia sebagai bahasa rasmi. Dan jangan terkejut kalau bahasa utama ASEAN nanti pun akan jadi bahasa Indonesia. Pada waktu itu, bahasa Melayu kita tak akan lagi dilihat dan perjuangan untuk mengangkat bahasa kebangsaan sebagai bahasa dunia tidak lagi akan berjaya. Sepatutnya kita teruskan usaha mantan Perdana Menteri kita dulu, Datuk Seri Ismail Sabri, yang nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Walaupun susah nak dibuat di peringkat ASEAN, boleh saja buat di peringkat lain. Namun malangnya, disebabkan kerajaan dan rakyat kita yang sangat tak patriotik ini, maka kita terus dalam kerugian yang amat. Ada satu perkara saya nak maklumkan pada kerajaan. Usaha kita nak memartabatkan kembali bahasa kebangsaan tidak akan. Keanekaragaman budaya inilah yang menjadikan Indonesia unik dan tidak bisa disamakan begitu saja dengan identitas Melayu yang lebih sempit. Selain itu, wacana Malaysia ini juga meningkatkan kembali pada beberapa peristiwa sejarah, di mana Malaysia sering mengklaim unsur budaya Indonesia sebagai bagian budayanya. Mulai dari lagu, tarian, hingga kuliner, berbagai elemen budaya Indonesia seringkali diklaim sebagai bagian budaya Malaysia yang menimbulkan ketegangan di antara kedua negara. Dengan mempertimbangkan faktor sejarah, politik, dan linguistik, Indonesia perlu mengambil sikap tegas dan menanggapi usulan Malaysia ini. Kalau kita pergi ke Indonesia, kita kena bercakap dalam bahasa Indonesia. Tapi bila orang Indonesia datang ke Malaysia, kita kena cakap bahasa Indonesia. Apa yang sudah berlaku? Yang ini saya perhatikan, orang kerajaan kita pun banyak buat benda yang sama. Asal pergi melawat Indonesia, dia sebut Bapak Jokowi. Bapak tu, itu bahasa mereka, bukan bahasa kita. Kalau Presiden Indonesia datang ke negara ini, kita sebutlah Tuan Jokowi, bukan Bapak Jokowi. Ada tak di Indonesia bila mereka berjumpa dengan Perdana Menteri kita, mereka panggil Tuan Ismail Sabri? Tak ada kan? Mereka panggil Bapak Ismail Sabri, sebab itu bahasa mereka. Jadi bila ada Presiden Indonesia ke orang tertinggi di Indonesia datang ke Malaysia, sebut sajalah Tuan, Puan. Tak perlulah panggil bapa, ibu, tu bukan bahasa kita. Konon nak jadikan bahasa kita ni bahasa ASEAN, tapi kita sendiri pun bercakap dalam bahasa Indonesia. Itu sebab saya kata kita ni cacar marba. Kita ni ada krisis identiti. Kita tak jelas apa yang kita nak sebenarnya.